Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang sudah kenal Tuhan pun banyak yang hidup tertekan. Karena itu pesan hari ini saya harapkan bisa mengangkat beban. Firman ini tentang prodigal son, saya beri judul prodigal me atau lebih pribadi yaitu aku yang hilang. Kadang-kadang kita nggak mengerti bahwa hati kita bisa hilang di mana saja termasuk di dalam gereja. Dan saya nggak berkata tentang keselamatan sekedar masuk ke sorga, tapi bicara hubungan yang utuh dengan Bapa. Nah, dan saya percaya firman yang saya sampaikan ini diurapi untuk membebaskan setiap kita dari segala gundah gulana juga, bukan hanya untuk pertobatan, tapi untuk pemulihan. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya bacakan semuanya dulu ya, kita baca Alkitab. Saya minta lampu di atas saya, tolong diterangi lebih. Ya, karena saya sudah bukan before 30. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katakan 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nakal sekali anak ini. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Coba kita komentar, katakan teganya. Minta makanan babi aja nggak dikasih ya, teganya. Lain cerita kalau kita minta babinya jadi makanan, nah itu makanan istimewa. Sancam ya, betul. Kita lihat ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar peraturan Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia alias wagyu. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Katakan amin. Dimulai dengan ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ini perumpamaan
mau berbicara kepada dua tipe orang. Di dunia ini ada dua jenis manusia, orang baik dan orang jahat. Kalau saya tarik lebih panjang lagi, ada jenis berikutnya, tetap dua, orang dalam masalah dan orang yang tidak apa-apa. Ternyata lewat perumpamaan ini kita diberikan penjelasan bahwa Tuhan itu Bapa kedua-duanya. Orang baik itu ya sebenarnya kalau sekedar baik saja dia tidak mencapai standar Allah yang sempurna. Contohnya si sulung ini. Si sulung ini memang nurut peraturan, tidak pernah melanggar perintah. Kelihatannya perbuatannya nampak sempurna. Tapi kalau kita sungguh-sungguh telusuri ternyata hatinya jauh dari Allah Bapa di sorga. Jadi orang baik saja nggak bisa masuk ke sorga. Dan baik saja tidak cukup untuk kita mengenal rancangannya. Sebab orang baik juga bisa kecewa. Aku baik hati percuma. Buat apa aku baik-baik ternyata aku dibohongi, ditipu uangku. Buat apa aku jadi orang baik ternyata aku disalah mengerti. Dan bahkan disalah guna. Itulah sebabnya Adam dan Hawa makan buah yang terlarang terdiri dari dua bagian. Pohon itu nggak cuma pengetahuan tentang yang jahat, dia juga pengetahuan yang baik. Tidak heran kita melihat orang baik bisa tiba-tiba semalam seketika menjadi orang jahat. Karena dia kecewa sama Tuhan atau kecewa pada kebaikan, kecewa pada diri sendiri, pada orang lain. Baik itu nggak cukup, orang baik bisa berubah karena manusia selalu berubah. Hanya Yesus yang nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Karena itu jangan pernah kita berdalih gini loh, yang penting kan saya baik. Nah baik itu ngukur sama siapa? Sama orang jahat ya lebih baik. Kalau ngukur sama Tuhan, semua kita jahat loh. Kebaikan kita, perbuatan baik kita bahkan seperti kain kotor di hadapannya. Baik itu dengan siapa dulu kita berbanding, saudara. Yang penting gak apa-apa, segala agama mengajarkan kebaikan. Pokoknya yang penting kan aku menyembah Tuhan. Agama gak menyelamatkan. Coba pikirkan, saya tidak pernah mau menjelekkan agama orang lain. Dan saya tidak pernah ingin merendahkan sesama. Namun saya punya keyakinan, kalau Tuhan itu sama, berarti yang menciptakan alam semesta ini schizophrenia. Di satu sisi dia berkata begitu, di satu sisi lain dia berkata begini. Dia berkata, gak apa-apa, sembah segala sesuatu yang kelihatannya nampak seperti Tuhan. Yang satu lagi berkata tidak boleh sembah apapun yang dibuat tangan manusia. Ayah seperti apa yang berkata, nak kamu pulang jam 9, besok kamu tidak pulang gak apa-apa. Tentang pernikahan juga beda. Saya yakin kebaikan will not get you far. Kalau Anda bisa jadi orang baik sampai akhir hidupmu, itu tidak menjadi jaminan bahwa nanti Anda mati, Anda akan masuk ke dalam sorga. Tidak bisa. Semua agama mengajarkan kebaikan, iya dan tidak. Tapi kalau kita mencari kebaikan bisa memeluk agama apa saja. Tapi kalau kita mencari keselamatan, Anda harus menemukan satu-satunya Mesias, satu-satunya yang ampuh. Anda harus berjumpa dengan Yesus, tidak mungkin tidak. Nah, sedangkan orang jahat diwakili sini sama si bungsu, karena ini perumpamaan tentang dua orang anak. Si bungsu memang awal mulanya mencintai dirinya. That got him into a serious trouble. Dan itu betul-betul membawa dia masuk terpuruk ke dalam permasalahan yang tidak ada hentinya. Dia berakhir, ironis sekali, membenci diri sendiri. Lihat ya, dia memulai dengan cinta dirinya, berakhir kecewa. Dan membenci dirinya sendiri. Nah, ini indah daripada perumpamaan ini. Kita bisa mengenal hati Bapa. Nah, ketika si bungsu mencintai dunia, Bapa tidak membencinya. Ketahuilah, orang berdosa yang paling parah, waktu dia sedang aksi-aksinya berdosa, Allah tidak membencinya. Jadi orang Kristen yang kenal Tuhan Yesusnya tidak boleh membenci orang berdosa. Kita hanya benci perbuatannya. Sebab Allah tidak membenci orang ketika dia sedang hebohnya mencintai dunia. Kita doakan, kita nantikan, dan kita usahakan untuk mereka mengerti jalan hidup mereka menuju mana. Ada fine line, ada garis tipis yang jelas, benang merah antara menghakimi orang atau bicara dengan roh kasih namun tegas.
Nah itu yang kedua yang harus kita jadikan patokan, pedoman. Nah sementara si bungsu ini mencintai dunia, Bapak tidak membencinya. Tapi ketika dia membenci diri sendiri, Bapak tidak mengkapokkannya. Dia kan sudah gua beritahu apa, lihat tahu rasa. Itu manusia, kasih manusia itu cuman begitu. Papa mama kasih peringatan loh ya, 1, 2, 3. Kasih manusia itu cuman hitungan ketiga saja panjangnya. Dan kalau salah kita biasanya tuduh dan dakwa. Tapi Bapak nggak seperti itu. Ketika si bungsu akhirnya kapok dan jerah, ketika si bungsu akhirnya mengaku dosa, dia membenci diri sendiri dan memukul-mukul dada, Bapak justru menunjukkan kasih. Ironis kan? Ketika dia cintai dunia, Bapak tidak benci. Ketika dia benci diri sendiri, Bapak mengasihi. Bagi orang-orang di tempat ini yang merasa aku dalam masalah sekarang, aku pasti dikapok-kapokkan sama Tuhan. Itu salahmu dulu, kamu serakah. Kamu tidak dengar-dengaran dengan Tuhan dan kamu membuat perhitungan yang salah, tidak sesuai firman. Percayalah, semua kesalahan yang bukan murni pencobaan setan atas hidup kita, itu pasti ada cacat celahnya kita. Kita kurang dewasa. Nah, kita mungkin bisa merasa gini, kalau sekarang aku terjerumus dalam sesuatu, Bapak pasti menuding dan berkata, ya kan, belajar dulu, aku baru keluarkan kamu dari masalah. Seolah-olah dia akan bahas dulu kesalahan kita. No. Kalau Anda perhatikan dalam cerita ini, si bungsu ketika kembali, Bapak no komentar akan kesalahannya. Karena dia sudah insyaf dan sadari. Bapak tinggal rangkul, cium, pasangkan jubah dan cincin juga. Bahkan sepatunya. Please understand if you're in trouble. Saya tidak berbicara tentang dosa, tapi masalah. Please understand, Tuhan tidak akan kuliahi Anda siang hari ini. He just wants to hug you and kiss you. Dia hanya mau mencium dan merangkulmu. Dan dia akan menunjukkan solusinya. Meskipun tidak tentu dalam semalam sehari seketika. Gembala agungmu akan menuntunmu selangkah demi selangkah keluar dari lembah kekelamanmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena gembala agungmu itu namanya BAPA. Bapa. Dia Bapa. Dia bukan gembala domba. Dia Bapa sorgawi kita. Ikut Tuhan itu enak sekali. Punya Bapa. Punya ayah. Punya pegangan bahkan ketika kita pun tidak bisa dipegang. Remember this. Dia tidak akan omelin Anda hari ini. Makanya itu datanglah kepadanya. Jangan takut ya. Jangan ragu. Kasih mainanmu yang rusak. Kasih ke Bapa. Jangan begitu nanti kita mikirkan hukuman. Tuhan sudah mikirkan pemulihan. Jauh pikiranku dari pikiranmu. Kau masih berada di situ mendakwa dirimu. Aku sudah di sini berusaha menolongmu. I will help you. Aku akan menolongmu. Jangan takut. Ayat 12 berkata gini kan. Si bungsu ngomong gini sama ayahnya. Kasih bagian harta milikku yang menjadi hakku. Itu kalau menurut tradisi orang Yahudi, kalau mereka punya anak sulung dapat 2/3, kalau mereka ada anak 2, bungsu dapat 1/3. Jadi si bungsu minta 1/3. Nah setelah dia pergi jauh, kita tahu dari sini cerita ini bahwa dia berakhir di kandang babi, berarti dia perginya jauh-jauh sekali. Jauhnya minta ampun sampai kiri kanan udah gak bisa lihat bapak lagi atau semua memori tentang dia. Kenapa? Karena babi bukan wilayah Yahudi. Babi ini bicara tentang wilayah Gentiles atau orang-orang bangsa lain. Entah kemana, yang pasti dia perginya jauh ke luar negeri. Zaman itu jalan kaki. Mungkin gak bisa lintas benua, dia mau pakai apa. Tetapi dia pasti menempuh begitu jauh. Sudah tidak ada sama sekali tapak kembali ke rumahnya. This is not only a hopeless sinner, it is a hopeless situation. Pernah Anda dan saya masuk ke dalam situasi begitu hopeless, kita sudah bisa lihat lagi tapak kaki kita, kalau kita mau rewind ulang itu nggak bisa kembali. Udah nggak bisa kembali. The way of no return atau suatu jalan yang tidak bisa lagi berbalik arah. Ingatlah, Anda nggak bisa kembali, Bapa bisa menjemputmu. Hari-hari ini banyak orang stres, saya sadari. Banyak. Gereja atau di luar gereja, banyak.
ingatlah bahwa dia tetap adalah, Tuhan tetap adalah Bapanya orang yang tidak apa-apa. Baik-baik saja, nggak stres, puji Tuhan, nggak ada masalah. Dan Bapa juga adalah Tuhannya orang bermasalah. Untuk itu Yesus mati, bukan hanya untuk dosamu, untuk bebanmu juga. Dan dia begitu jauh pergi ke wilayah entah mana, berakhir di kubangan. Berarti ini bukan wilayah orang Israel. Karena babi tidak untuk dimakan, apalagi untuk diternakkan, itu haram. Lalu ayat 14 setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan. Katakan bencana kelaparan. Bencana kelaparan, katakan bencana kelaparan. Diprediksikan dan selalu benar orang yang hidup bagi dirinya sendiri, ujungnya adalah famine atau bencana kelaparan di sini, di dalam negeri, di hidup kita, bencana kelaparan di dalam hati. Ada satu lagunya Donut Man itu waktu anak saya kecil nonton itu jadi pelayanan sekolah minggu. Bagus sekali. Life without Jesus is like a donut. It's like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. There's a hole in the middle of your heart. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup seperti Yesus seperti donat yang lubangnya di tengah. Demikian pula hatimu hampa. Anak saya waktu kecil, Vanessa, umur 4 tahun, bangun pagi-pagi. Bangun sekali pagi-pagi, minta nggak sampai 4, masih ngomong pelat-pelat baru bisa bicara kok. Umur 2 katakanlah, belum 3. Minta, nak. Saya ngerti, minta distelkan video Life without Jesus is like a donut. Tapi dia nggak bisa bilang donut, dia bilang nak. Life without Jesus is like a nak, dia bilang. Anak kecil paling ngerti. Hati ini nggak bisa diisi dengan materi. Mereka nggak ngerti mobil mewah, nggak ngerti rumah besar, nggak ngerti investasi, komoditas, nggak ngerti semuanya. Simple. Sukacita dan damai sejahtera nggak bisa dibeli. Dan waktu kita besar, kita kehilangan itu. Dan Tuhan tahu, karena itu Yesus mati waktu umur 30. Bukan waktu bayi, bukan. Dia menolong kita di tengah persis. Anak kecil dia bisa tolong. Orang tua 80 dia bisa bantu. He died in the middle for all of us. Whose hearts are empty like a donut. Dia mati di tengah-tengah bagi setiap kita. Untuk setiap orang yang hatinya hampa seperti Anda dan saya. Dia mati bagi orang Kristen, mati bagi orang non-Kristen. Yesus satu-satunya penolong kita, penolong yang teguh. Dia berjanji tidak akan pungkiri. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 15 dikatakan demikian. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan. Nah, kalau hati sudah hampa ya harus kerja ya kan. Dosa itu perbudakan, katakan dosa itu perbudakan. Katakan yang keras, supaya semua dengar yang lainnya. Dosa adalah perbudakan. Hanya Tuhanlah majikan yang benar. Makanya jadi melayani Tuhan itu disebut sebagai hamba Tuhan, bukan budak Tuhan. Tapi setan tidak punya hamba. Setan hanya punya antek, yaitu roh-roh jahat. Setan hanya punya budak, yaitu setiap orang yang berdosa dan hidup di dalam dosanya. Maka si bungsu, seorang pangeran bapaknya, bekerja untuk seorang majikan yang begitu tega-teganya, minta makanan ampas babi aja gak dikasih. Dia kerja untuk menjaga babi. Bayangin, dari seorang ahli waris sepertiga estate papanya. Betapa low-nya. Masalahnya secara rohani tidak semua orang compang-camping. Saya melihat banyak penjaga babi di dunia ini, namun mereka naik Mercy. Banyak penjaga babi di dunia ini, tapi uangnya tahan. Nggak tahan banyaknya. Nggak tentu. Ini rohani, kalau secara jasmani, nggak tentu. Bisa jadi orang kaya menderita di api neraka, orang miskin itu namanya Lazarus di pangkuan Abraham di sorga. Saya tidak bicara tentang kaya miskin di cinta Tuhan, ada banyak cerita orang kaya yang dipakai Tuhan. Ayub contohnya, Abraham, Yusuf. Di perjanjian baru juga ada Yusuf Arimatea. Barnabas itu kaya mempersembahkan tanah untuk gereja mula-mula. Tapi saya bukan bicara tentang harta. Banyak orang yang menjaga babi, hidupnya itu nggak lebih dari menjaga harta. Hidupnya nggak lebih cuma sekedar mencari hawa nafsu dan mengejarnya. Padahal Tuhan punya rencana dia sebagai anak-anak Allah
punya rencana jauh lebih mulia yang kekal sifatnya, yang kan dia bawa ke sorga sebagai pahala. Namun dia nggak mau, dia maunya menjaga babi. Orang kalau melayani setan, melayani cuman hidup bagi dirinya maksudnya, ujung-ujungnya semulia apapun kendaraannya, kelihatannya jor-joran hidupnya, tetap ujungnya di mata Tuhan, penjaga oing-oing. Penjaga babi. Alias S-I-A, sia hidupnya. Dan siapakah seorang majikan ini yang begitu tega? Saya anggap majikan ini pasti orang mampu. Kenapa? Jangan lupa loh ya, ini kelaparan terjadi. Waktu kelaparan dia masih bisa babi. Kelaparan itu orang minimal sudah pikirannya ke sembako. Paling maksimal cuma ke sembako kalau ada. Dia bisa jualan sancam. Hah? Ya, soalnya saya jarang makan itu, makanya saya nggak tahu. Samcam. Dia bisa mikirnya pork ribs. Nggak main-main, ini orang mampu. Lain cerita kalau seumpamanya stafnya itu yang kerja sama dia itu lapar, mau makan ampas babi, nggak dikasih karena sama-sama nggak mampu, sama-sama kekurangan. Enggak loh ya, ini berarti secara sengaja mentertawakan keadaannya. Siapa tahu, saya curiga nih, si juragan babi ini adalah teman dugemnya waktu itu. Sekarang kapok lu, teman apa ya? Teman waktu senang, teman happy ya, minum bersama wanita. Ini kan anak orang kaya, sepertiga harta papanya itu aduhai nggak hanya Tuhan yang tahu berapa. Tapi waktu dia lagi senang-senang dengan teman-temannya itu mungkin si juragan babi ini berkata, ayo dong kamu yang traktir. Oke, gue yang traktir. Karena si bungsu kan manja, traktir, habis. Dia ketawa, hahaha, temanku ini dulu traktir kami. Sekarang jatuh terpuruk, dasar orang Yahudi. Kamu bilang kita haram-haram kan? Sekarang tahu rasa. Ayolah bro, bantu gua lah. Lu dulu sama gua gimana akrabnya? Iya kan dulu. Mungkin dia ngobrol gitu sambil cewek di kanan dan kiri. Dia sudah comong-comong, tolonglah bro, kakiku ini sakit bro. Atau liverku masalah, minum-minum terus bro. Tolong rumah sakitkan aku. Enggak, kerja buat gua, kerja. Dia menikmati setiap hari datang lihat dia di kandang babi. Haha, itu temanku dulu. Orang bodoh itu. Orang asing datang ke sini, sok-sokan dia, gaya-gayaan. Memang sih kaya, tapi babenya yang kaya. Papanya, liatin. Bro, tolong ya bro, sedikit kasih tambah dong, nasinya ini kurang. Tolong tambah roti prata. Atau apa lah. Minta tambah bumbunya. Enggak. Ampasnya, awas lu makan ampas itu ya. Lu gua usir. Semua kelaparan, cuman bisnis kita ini yang berhasil. Tolong, dia sengaja, bukan karena nggak bisa kasih ampas itu. Dia disiksa. Mau tahu siapa ini? Yang kau layani setelah itu sepah dibuang, hanya satu majikan. Catat, S-E-T-A-N. Setan. Dia hoping ketika semuanya baik. Ujungnya, dia akan tertawa. Orang yang mentertawakan Tuhan, ujungnya akan ditertawakan setan. Orang yang ditertawakan setan, tapi kalau dihormati oleh Tuhan, dihormati oleh Tuhan. Saya kata hormat dalam konteks yang tepat. Ujungnya dia akan mentertawakan setan. Which one are you? Saya tuh baca gini, ini majikannya adalah setan. Dan banyak orang hari ini melayani dia. Tunggu dulu, Anda masih honeymoon dengan dia. Tunggu nanti sebentar lagi ketika Anda gemuk, jelek, miskin, tak punya apa-apa. Lihatlah, yang menolong Anda biasanya kerukan-kerukan terakhir ketika Anda merengek-rengek dan datang dan menderita, hancur pernikahan, anak kena narkoba, ketika bisnis sudah gugur, ketika Anda tidak punya apa-apa, merangkaknya kemana? Hayo, gereja. Siapa yang tampani? Hayo, Bapak. Kenapa tidak layani dia waktu Anda masih bisa? Saya tidak menyesal, saya layani dia sejak saya belasan tahun. Prime time hidup saya kuberikan. Investasiku bersih, investasiku murni. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung.
Saya minta jangan hidup bagi dirimu sendiri. Tapi gini loh, kalau hidup untuk Tuhan itu nanti diminta itu dan diminta ini. Jangan berpikir begitu, itu setan ingin Anda berpikir demikian. Kalau ikut Tuhan nanti aku jadi pendeta. Loh, orang itu antri loh, termasuk yang diusir di Gerasa. Si legion itu minta jadi hamba Tuhan. Tuhan bilang, enggak, kamu cuma jadi saksi hidup, pulang bekerja. Kembali ke kampungmu, beritahu apa yang Tuhan lakukan untukmu. Nggak boleh GR, orang antri aja nggak tentu diterima sama Tuhan. Kebanyakan nggak malahan, mau jadi martir aja Tuhan bilang dosamu masih banyak, darahmu kurang suci kok mau ditumpahkan untuk sebagai benih kebangunan rohani. Come on lah ya. Setan menipu habis-habisan. Please jangan hidup bagi dirimu sendiri. Hidup bagi Tuhan itulah yang paling benar. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Lalu kita lihat ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Katakan makanan babi. Katakan yang keras, makanan babi. Makanan babi ini bukan babi sebagai makanan. Makanan babi berarti awal mulanya si bungsu itu pergi ke luar negeri, pikirannya muluk-muluk sekali. Hidup kan begini, selalu dimulai dengan angan-angan, tapi ujungnya mengecewakan. Dia pergi itu pikirannya anggur dan cheese atau keju terbaik dan wagyu. Berujung makan ampas babi. Please understand, dunia selalu menjanjikan dan nyatanya selalu mengecewakan. Satu-satunya majikan yang tidak pernah mengecewakan, namanya Yesus. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Si bungsu mulai menyadari keadaannya, yaitu bahwa dia terhilang dan mati secara rohani. Itulah keadaan setiap orang yang hidup jauh dari Tuhan, apalagi meninggalkannya. Orang yang meninggalkan Tuhan atau yang jauh dari Dia selalu both lost and dead on the inside. Mereka terhilang, prodigal me. Mereka adalah anak yang terhilang, anak yang hilang dan yang mati rohani. Dan ketika dia mulai sadar itu ketika dia memikirkan. Dari sisi bapak yang baik, dia tidak berani memikirkan demikian karena dia sudah merasa tidak layak jadi anak. Tapi dia berkata, dia mulai bandingkan dirinya, lihat ini pemikiran untuk kembali dimulai dengan benih. Dia memikirkan bahwa papanya minimal adalah majikan yang baik. Dia bandingkan dirinya bukan lagi dengan kokonya atau karena mereka dua bersaudara. Dia bandingkan dengan staf papanya. Enggak ada satupun yang kelaparan. Dia mengambil kesimpulan, sejenuh-jenuh waktu itu aku di rumah bapakku, dialah pilihan terbaikku. Kadang-kadang bukan jenuh sih, Tuhan itu tidak membosankan. Tapi kadang-kadang kita itu mau lebih, itu loh masalah kita. Nah kita itu hatinya itu serakah dan biasanya tergoda oleh dunia dan dosa sekaligus juga. Jadi sebenarnya waktu si bungsu itu mulai memikirkan, membandingkan dirinya dengan orang upahan bapaknya. Dia berkata, gimana pun bapakku, kalau bapak baik sudah tidak perlu diragu. Aku hari ini menyadarinya di kandang babi. Tapi dia tetap sebaik-baik setan. Kayaknya tawari iming itu dan ini. Bapakku tetap majikan yang bisa diandalkan. Satu-satunya di universe alam semesta. Majikan yang baik bagi manusia. Itu cuma Tuhan Yesus. Setidak-tidak dikabulkan beberapa doaku, dia tetap lebih baik daripada setan yang kasih saya segala macam pesugihan. Sebaik-baik, tidak merasanya aku akan hadirat Bapa, masih lebih baik daripada aku berada di kerumunan orang-orang yang kerasa roh jahatnya. Sekalipun angan-anganku tidak semua dikasih, sekalipun tidak seluruh keinginanku diberikan, dia tetap jauh lebih menyenangkan, aku lebih aman, dan jauh lebih menghibur hati, jauh lebih tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Mendingan aku di badai dengan Yesus, daripada aku di tempat yang aman dengan setan.
Gimana pun juga kalau Bapa terlalu tinggi sekarang pikiran ini, aku gak layak jadi anak. Dia tetap majikan wahid nomor 1. Tidak ada yang seperti dia, jagai upahannya. Bodoh aku sebagai anak, kok gak bisa lihat itu. Semua staf papaku jauh lebih loyal dan mengerti. Kita malu sama malaikat. Ketika seorang Kristen murtad, malaikat itu seolah-olah berkata, aduh bodoh kamu hai anak-anak Allah. Lihat kami, tidak pernah dicacat celah. Lucifer itu gila meninggalkan dia. Kamu jangan ikut-ikutan, hai anak-anak Kristus. Andai kata malaikat bisa, mereka akan tampari kita dan berkata, how foolish are you? Betapa bodohnya dirimu dan diriku. Hamba-hamba Bapa lebih mengerti daripada putra-putra kerajaan sorga. Lalu akhirnya ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, lalu berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 18, kabar baiknya si bungsu bangkit dan pergi. Gini, terus terang ya, si bungsu memang bangkit dan pergi, tapi alasan sesungguhnya bukan kangen sama bapaknya loh. Waduh, bapak kalau terima setiap pertobatan atau setiap permohonan doa itu, bapak itu pasti gumun di hati. Dia pasti membatin di dalam diri. Tapi karena bapak itu mengasihi kita dulu dengan agape love, kasih yang tanpa syarat. Jadi bapak terima kita apa adanya. Padahal apa adanya kita jauh dari pretty, jauh dari indah. Kok bisa? Coba jujur kita renungkan ini. Si bungsu pulang karena apa? Karena papa atau karena lapar? Lapar. Pasti ada sesuatu alasan membuat Anda pulang kepada dia. Pulang bukan pulang ke rumah bapak. Maksudnya pulang ke rumah bapak juga pasti ada alasan. Entah tua, sakit, tabrak mobil atau apa kan. Atau yang baik-baik matinya. Tapi orang itu kembali ke Tuhan. Pasti ada alasan untuk dirinya. Masa bapak tidak tahu itu? He knows. Dikatakan di ayat 18 sebelumnya kan ada pemikiran dia, setengah kalimat terakhir itu kan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bukannya gini, tapi aku merindukan Bapakku. Tidak. Makanya Yohanes waktu ngomong begini betul sekali. Ini kasih. Kasih itu bukan kita yang mengasihi dia. Kasih itu kita dikasihi dia. Kasih itu dia mengasihi kita dan kita terharu. Kita meresponi dan berkata, I love you too. Tapi pakai kata philea. Aku mengasihimu pelan-pelan ya Tuhan. Aku belajar. Dia kembali karena dia berkata, di sini aku mati kelaparan. Yang dicari adalah makanan. Tapi Bapa tetap lari merangkul, mencium. Waktu dia mau ngomong apa, ditutup mulutnya. Dan Bapa berkata, nonetheless, I love you, I'm madly in love with you. Apapun juga, bagaimanapun juga, aku mencintaimu nak. Sebelum kamu bisa berbuat apa-apa, Bapa hampir-hampir berkata waktu kita di dalam sebagai janin dalam kandungan, sebab tangan Tuhan yang membentukmu dalam karya amat kudus, ditenun di dalam kandungan, ajaib, heran, sungguh, dengan sempurna dia membentukmu, indah tak bercela. Setiap janin orang berdosa patut dinyanyikan ini oleh surga. Bersyukurlah, hai anak manis, Bapa sayang kepadamu. Belum bisa melakukan sesuatu, memberi persembahan perpuluhan lalu bangga lihat apa yang kuberi untuk gereja atau untuk amal. Come on. Sebab tangan Tuhan yang membentukmu dalam karya maha kudus, ditenun di dalam kandungan, ajaib, heran, sungguh, dengan sempurna dia membentukmu, indah tak bercela. Benar Tuhan, aku orang berdosa tidak indah, tak bercela. Tapi ini, bersyukurlah, hai titik-titik namamu sendiri manis, Tuhan sayang kepadamu. Hai orang berdosa, dengarlah.
kita belum bisa berbuat apa-apa. Bapak berkata, "Shh, I love you." Bapak, aku dalam masalah. "Shh, I know." Salahku Bapak. "Shh, aku tahu." Bapak, aku bodoh. "Shh, aku mengerti. I love you. Come. Aku bantu kamu." Secinta itu Tuhan sama kita. Dengar baik-baik dunia. Tidak mengikut Yesus adalah kerugian terbesar manusia bisa lakukan terhadap dirinya. Saya ulang, tidak mengikut Yesus adalah kerugian terbesar yang dunia bisa lakukan. Saya ikut Yesus bukan karena saya takut masuk neraka. Ya takut sih, belum ke sana, gak tahu sesungguhnya seperti apa, betapa bahayanya. Saya ikut Yesus karena saya akhirnya mengerti apa itu cinta. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Letakkan tanganmu di dadamu dulu, nih belum selesai, masih ada lagi. Bersyukurlah, hai, sebut namamu. Manis, Tuhan sayang kepadamu. Sekali lagi, yang paling berdosa, yang gak layak, bukan yang paling dalam masalah, ucapkan namanya. Bersyukurlah, hai, siapa namamu? Manis, Bapa sayang kepadamu. Mari kita terima kasih sama Tuhan.